Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ermi Majid di siang hari ini. Tapi di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya Ridayani Abdullah. Halo teman-teman, nama saya Ridayani Abdullah. Di sini saya ada pertanyaan untuk rekan saya Ridayani Abdullah. Apakah pentingkah bahasa Indonesia dipelajari? Ya, tentu saja bahasa Indonesia itu penting sekali untuk dipelajari karena bahasa adalah alat komunikasi yang melalui percakapan dengan kata-kata. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional bagi rakyat Indonesia. Bahasa yang mempersatukan komunikasi dari berbagai suku di Indonesia. Bahasa yang sangat penting untuk dipelajari lebih dalam bagi bangsa Indonesia, terutama para generasi muda. Nah, di sini saat ini para generasi muda mengabaikan pentingnya mempelajari bahasa Indonesia. Bagaimana tanggapan atau kritikan dari saudari Rida tentang itu? Saat ini para generasi muda mengabaikan pentingnya mempelajari bahasa Indonesia, bahasa yang seharusnya kita pelajari dan pahami justru disepelekan oleh para generasi muda. Misalnya, pada saat mata pelajaran bahasa Indonesia, para siswa sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Misalnya, para siswa bercerita dengan teman sebangku ketika mata pelajaran berlangsung, atau ada yang sampai ketiduran di dalam kelas. Mereka menganggap bahwa belajar bahasa Indonesia itu akan membuang-buang waktu saja yang tidak begitu penting, karena mereka merasa sudah bisa berbahasa Indonesia dan tidak harus lagi belajar bahasa Indonesia. Menurut mereka, bahasa asing sangat penting dipelajari untuk masa depan. Contohnya, belajar bahasa Inggris. Karena mereka merasa bahwa bahasa Inggris adalah bahasa internasional yang yang harus dikuasai. Mempelajari bahasa Indonesia sangat penting bagi kita karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi yang digunakan oleh semua warga negara yang terdiri dari berbagai suku yang berbeda atau bahasa yang berbeda. Maka dari itu, untuk memudahkan dalam komunikasi dengan orang yang memiliki bahasa yang berbeda, digunakanlah bahasa Indonesia agar lebih mudah dipakai dan dimengerti tujuan yang akan kita sampaikan atau yang akan kita terima dari orang lain. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Ridayani Abdullah yang selalu menemani Anda di siang hari ini. Tapi jangan sedih dulu, saya di sini tidak sendiri. Ada rekan saya bernama Ermi Majid. Halo teman-teman. Oke, di sini saya ingin bertanya kepada saudari Ermi Majid, apakah ragam bahasa itu? Boleh Anda jelaskan dengan singkat atau apa? Saya persilahkan. Nah, di sini ragam bahasa adalah variasi bahasa yang pemakaiannya berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara dan orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicaraan. Nah, di sini ragam bahasa Indonesia terdiri dari 4, di antaranya berdasarkan standar, media, topik pembicaraan, dan cara pandang penutur. Daftar ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan standar. Ragam ini terbagi atas 3 standar, diantaranya ragam standar semi, standar, dan non-standar. Di antara ketiga ragam tersebut terdapat perbedaan yang didasarkan atas hubungan antara pembicaraan, topik yang dibahas, hubungan saat pembicaraan terjadi, dan medium yang digunakan.
Nah, di sini adapun ciri yang membedakan ragam standar, semi standar, serta non standar, yaitu berupa imbuhan yang digunakan, penggunaan kata ganti dan kata sapaan, penggunaan fungsi yang lengkap, dan konjugasi yang digunakan. Ragam bahasa berdasarkan media. Ragam bahasa yang kedua adalah ragam bahasa yang didasarkan atas media, di mana terdiri atas dua macam, yaitu ragam lisan dan ragam tulisan. Ya, di sini saya mendengar ada dua ragam, ada ragam lisan dan ragam tulisan. Bisakah Anda jelaskan tentang dua ragam bahasa itu? Nah, di sini yang pertama ragam lisan. Ragam lisan itu sendiri merupakan unsur dasar berupa alat ucap dengan fonem yang kemudian akan menghasilkan bahasa. Di sini ada ciri-ciri ragam lisan tersebut, yaitu satu, tergantung oleh waktu, situasi, dan ruang. Yang dua, mengabaikan tetapi memerlukan bahasa tubuh dan informasi suara dan inotasi suara. Yang ketiga, membutuhkan teman pembicara atau orang kedua. Yang keempat, dapat dilakukan tanpa alat bantu. Yang kelima, berlangsung cepat. Dan yang keenam, jika terdapat kesalahan dapat disegera dikoreksi. Nah, di sini yang kedua ragam tulisan. Ragam tulisan itu sendiri dirangkaikan oleh huruf yang nantinya akan menghasilkan suatu bahasa. Ciri yang terdapat pada ragam tulisan tersebut: satu, tergantung oleh waktu, situasi, dan ruang. Yang kedua, unsur gramatik harus diperhatikan. Yang ketiga, tanpa memerlukan tema, bicara, ataupun orang kedua. Yang keempat, dapat melakukan, harus selalu memakai alat bantu. Yang kelima, berlangsung lambat. Dan yang keenam, suatu kesalahan tidak dapat secara langsung untuk dikoreksi. Dan yang terakhir, tanda baca sebagai pembantu ragam bahasa. Oke, itulah podcast dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.